Perkenalkan, nama saya Franciscus Frido Ayu Andono dengan NIM 246220100003. Hakikat demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. A. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi is government of the people, by the people, and for the people. Artinya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pilar Demokrasi Universal USIS tahun 1995. Yang pertama ada kedaulatan rakyat, yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Yang kedua ada pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat, yang berarti pemerintah harus memperoleh legitimasi dari rakyat, biasanya melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Yang ketiga ada kekuasaan mayoritas. Kekuasaan mayoritas, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, tetapi tetap harus memperhatikan hak-hak kelompok lain. Yang keempat ada perlindungan hak-hak minoritas, yang berarti demokrasi tidak hanya tentang suara mayoritas, tetapi juga harus melindungi kelompok minoritas agar tidak didiskriminasi. Yang kelima ada jaminan HAM, yang berarti hak asasi manusia harus dihormati dan dijamin oleh negara, termasuk kebebasan berpendapat, beragama, dan hak hidup yang layak. Kemudian ada pilar demokrasi Pancasila menurut Sanusi pada tahun 2006. Yang pertama ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berarti demokrasi ini di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai agama dan moral sesuai dengan sila pertama Pancasila. Negara menjamin kebebasan beragama, tetapi kehidupan berbangsa tetap harus berdasarkan etika dan keimanan. Yang kedua ada demokrasi dengan kecerdasan. Yang dimaksud dengan demokrasi harus dilanjutkan dengan pemikiran yang rasional, intelektual, dan bijaksana. Pemimpin dan rakyat harus memiliki wawasan politik, ekonomi, dan sosial yang baik agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan bangsa. Yang ketiga ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memiliki pemimpin dan terlibat dalam proses pemerintahan, seperti melalui pemilu dan berpartisipasi dalam kebijakan publik. Yang keempat ada demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, yang berarti kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang utama, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan seimbang. Yang kelima ada demokrasi dengan penghormatan terhadap HAM. Berarti demokrasi harus menjamin dan melindungi hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak memilih, dan hak hidup yang layak. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. B. Jenis-jenis demokrasi dalam pemikiran politik. Yang pertama ada protektif demokrasi atau perlindungan, yang berarti demokrasi perlindungan berfokus pada perlindungan hak-hak individu dan kebebasan sipil. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara dilindungi. Yang kedua ada developmental demokrasi atau pengembangan, yang berarti demokrasi pengembangan berorientasi pada pembangunan ekonomi dan sosial, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang demokratis. Yang ketiga ada equilibrium demokrasi atau keseimbangan, yang berarti demokrasi keseimbangan berfokus pada mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang berada dalam masyarakat. Dan tujuannya adalah untuk mencegah dominasi oleh satu kelompok atau individu
dan memastikan bahwa semua suara didengar. Yang keempat ada partisipator demokrasi, yang berarti demokrasi partisipatori berorientasi pada berpartisipasi. Yang keempat ada partisipatori demokrasi atau partisipatori. Demokrasi partisipatori berorientasi pada partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam urusan publik dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keinginan masyarakat. C. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Yang pertama ada musyawarah mufakat. Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, bukan berdasarkan dominasi suara mayoritas semata. Prinsip ini mencerminkan nilai kebersamaan dan menghindari konflik. Yang kedua ada gotong royong. Contohnya ketika di lingkungan kita ada acara bersih-bersih sampah dan kita ikut serta dalam kegiatan tersebut, sudah termasuk dalam kata gotong royong. Yang ketiga ada keadilan sosial, yang berarti demokrasi Pancasila bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua warga negara, bukan hanya sekelompok tertentu. Keadilan sosial berarti setiap orang mendapatkan hak dan kesempatan yang sama tanpa didiskriminasi. Yang keempat ada hak protes bersama, yang berarti dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, kritik, atau protes terhadap kebijakan pemerintah. Hak ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. D. Tantangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada buruknya kinerja partai politik dan lembaga perwakilan. Banyak partai politik dan lembaga legislatif yang lebih mementingkan kepentingan elit atau kelompok tertentu dibanding kepentingan rakyat. Hal ini menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Yang kedua ada rendahnya partisipasi politik masyarakat. Banyak warga negara yang tidak aktif dalam politik, baik dalam pemilu maupun dalam pengawasan kebijakan publik. Penyebabnya bisa berupa apatisme politik, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, atau kurangnya pendidikan politik. Yang ketiga, munculnya dinasti politik dan oligarki. Demokrasi yang idealnya berbasis pada keterbukaan dan persaingan sehat seringkali dirusak oleh praktik politik dinasti dan oligarki. Keluarga atau kelompok tertentu menguasai kekuasaan dalam jangka panjang, sehingga kesempatan bagi orang-orang berkompeten di luar lingkaran kesusahan menjadi terbatas. Yang keempat, kurangnya kesadaran politik masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajibannya dalam demokrasi, sehingga mudah dipengaruhi oleh politik uang, hoaks, atau propaganda yang menyesatkan. Kurangnya pendidikan politik menyebabkan pemilih tidak kritis dalam memilih pemimpin. Maka dari itulah diperlukannya pendidikan politik dan kesadaran demokrasi untuk memperkuat sistem demokrasi.